Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresa Maitreya Bima dengan NIM 2101060070 akan menjawab dua pertanyaan yang ada pada soal diskusi kelompok yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kimia fisika. Pertanyaan yang pertama, apa itu persamaan termokimia? Berikan dengan contoh. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan perubahan entalpi atau delta H, di mana nilai delta H dalam suatu persamaan termokimia bergantung pada koefisien reaksinya pada fasa zat-zat yang ada. Delta H dapat dinyatakan dalam berbagai nilai yang merupakan kelipatan dari nilai koefisien reaksinya. Bisa dilihat pada dua contoh dalam presentasi PowerPoint kelompok kami ini, di mana setengah N2 gas ditambahkan dengan 1/2 H2 gas menghasilkan NH3 gas dengan delta H sama dengan negatif 46,19 kJ. Contoh yang kedua, ada N2 gas ditambahkan dengan 3 H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas dengan delta H sama dengan negatif 92,38 kJ. Penulisan fasa atau bentuk zat dalam suatu reaksi persamaan termokimia itu mempengaruhi nilai delta H yang tertera. Di sini ada satu soal yang mungkin bisa saya jelaskan, di mana soalannya hitung dan tulis persamaan termokimia reaksi pembentukan 1 mol H2O jika diketahui H2 gas ditambahkan dengan O2 gas menghasilkan 2 H2O gas dengan delta H sama dengan negatif 518 kJ. Karena koefisien reaksi H2O pada soal adalah 2, maka untuk pembentukan 1 mol H2O, semua koefisien reaksi harus dibagi dengan 2, sehingga persamaan termokimia reaksi pembentukan 1 mol H2O adalah setengah H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan 1 H2O gas dengan delta H sama dengan negatif 259 kJ. Pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah proses di mana zat awal dan akhir berada dalam keadaan standar. Keadaan standar yang dimaksud di sini adalah ketika zat berada pada suhu tertentu dalam bentuk murni pada tekanan 1 bar. Jenis-jenis perubahan entalpi standar sendiri ada beberapa. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar, di mana perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang menyatakan perubahan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Kondisi standar di sini berada pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jenis yang berikutnya ada entalpi peleburan standar. Perubahan entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan keadaan fisik dari keadaan padat menjadi cair pada keadaan standar. Jenis yang berikutnya ada perubahan entalpi sublimasi standar. Perubahan entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi transisi standar, di mana perubahan ini disertai dengan perubahan keadaan fisik dari padat menjadi gas pada kondisi standar. Kondisi standarnya itu sama, itu berada pada suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Perubahan yang berikut ada perubahan entalpi penguapan standar. Perubahan ini menyatakan perubahan entalpi pada penguapan 1 mol zat cair menjadi 1 mol gas pada titik didihnya dalam keadaan atau kondisi standar. Perubahan yang berikutnya ada perubahan entalpi pelarutan standar. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi standar bila zat melarut di dalam pelarut dengan jumlah tertentu. Delta H standar jika zat melarut dalam pelarut dengan jumlah tak terhingga, sehingga interaksi antara dua ion atau untuk zat non-elektrolit itu interaksi antara dua molekul terlarut dapat diabaikan. Perubahan yang berikut ada perubahan entalpi pengionan standar, di mana perubahan entalpi pengionan standar adalah perubahan entalpi standar untuk penghilangan 1 elektron. Yang berikut ada perubahan entalpi afinitas elektron. Perubahan entalpi afinitas elektron adalah
perubahan entalpi standar yang menyertai perlekatan elektron pada suatu atom, ion, atau molekul dalam fase gas. Perubahan yang berikut ada perubahan entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan delta atau delta H0D, di mana perubahan entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan adalah entalpi reaksi standar untuk proses di mana ikatan A dan B dipecahkan secara homolitik. Entalpi disosiasi suatu ikatan tergantung pada struktur molekul sisanya. Perubahan yang berikut ada perubahan entalpi pengatoman standar, di mana perubahan entalpi pengatoman standar merupakan perubahan entalpi yang disertai pemisahan semua atom dalam suatu zat yang berupa unsur atau senyawa. Dan jenis perubahan entalpi standar yang terakhir ada perubahan entalpi pembakaran standar, di mana perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang menyatakan perubahan pada pembakaran habis 1 mol zat padat pada kondisi standar. Zat yang mudah terbakar adalah unsur karbon, hidrogen, belerang, dan berbagai senyawa dari unsur-unsur tersebut. Sekian jawaban saya untuk 2 pertanyaan awal tersebut. Selanjutnya, kesempatan akan saya berikan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan sisa pertanyaan yang ada. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syahnawati Bumibahi, NIM 2101060069. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4. Pertama, saya akan menjelaskan dulu pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimana menghitung perubahan entalpi kisi menggunakan siklus Born-Haber. Perlu kita ketahui, entalpi kisi merupakan perubahan entalpi standar yang menyertai pembentukan ion-ion gas dari padatan kristal. Di sini sudah ada contoh reaksi sederhana menggunakan reaksi MX solid menghasilkan M plus gas ditambah X min gas delta HL. Di sini semua delta HL-nya akan bernilai positif. Energi kisi merupakan entalpi kisi pada suhu atau biasa dilambangkan dengan huruf T sama dengan 0. Untuk urutan tahapannya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Ketika reaksi Na solid ditambah setengah Cl2 gas menghasilkan NaCl solid, delta H derajat F NaCl solid dimasukkan, maka akan kita peroleh siklus jalan tertutup atau biasa kita sebut dengan siklus Born-Haber. Pentingnya sebuah siklus adalah jumlah perubahan entalpi yang mengelilingi siklus sama dengan 0. Karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Dengan demikian, perubahan entalpi dapat kita ketahui kecuali satu, maka yang satu ini bisa kita peroleh melalui perhitungan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Jumlah perubahan entalpi yang mengelilingi siklus adalah 0. Jarak bawah ke atas di sebelah kiri sama dengan jarak dari bawah ke atas di sebelah kanan. Sehingga nilai X dapat kita cari. Jarak di sebelah kiri dari NaCl solid ke atas 411,15 ditambah 121,68 ditambah 107,32 ditambah 498,3. Hasilnya adalah 1138,4 kJ per mol. Sehingga di sebelah kanan X ditambah 351,2 kJ per mol. Jadi nilai X yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini adalah positif 787,2. Sehingga entalpi kisi positif sesuai dengan arah panah ke atas siklus delta HL sama dengan 782 kJ per mol. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 4 mengenai bagaimana kita menentukan entalpi hidrasi ion dalam larutan. Entalpi pembentukan zat dalam larutan adalah delta H0 yang menyertai reaksi pembentukan zat dalam larutan.
Di sini ada dua contoh reaksi sederhana yang dapat kita lihat. Setengah H2 gas ditambah setengah Cl2 gas menghasilkan HCl aqueous delta H0F. HCl aqueous sama dengan negatif 167 kJ per mol. Lalu pada contoh kedua, ada Na solid ditambah setengah Cl2 gas menghasilkan NaCl aqueous delta H0F. NaCl aqueous sama dengan negatif 407 kJ per mol. Pada siklus Born-Haber atau dapat kita lihat pada contoh di sebelah kanan, dapat digunakan untuk menganalisis delta H0F dalam larutan, seperti halnya untuk pembentukan padat yang sudah dijelaskan pada pertanyaan nomor 3. Perbedaannya hanya dalam menggantikan tahap pembentukan kisi menjadi Na plus gas ditambah Cl min gas menghasilkan Na plus aqueous ditambah Cl min aqueous sama dengan NaCl aqueous. Dalam hal ini, perubahan entalpi standar merupakan perubahan entalpi hidrasi. Delta H0 hidrasi dari ion-ion gas sama dengan delta H0 sol entalpi pelarutan. Karena perubahan entalpi lain dalam siklus dapat kita ketahui kuantitas X-nya, jarak di sebelah kiri dari bawah ke atas adalah 1134,6 kJ per mol, sama dengan jarak dari bawah ke atas di sebelah kanan, atau nilainya 351,2 kJ ditambah X. Sehingga nilai X-nya dapat kita ketahui di sini 783,4 kJ per mol. Pada proses pelarutan adalah langkah ke bawah di sebelah kanan, sehingga nilai entalpi hidrasi NaCl adalah negatif X, atau nilainya bisa kita ketahui di sini adalah negatif 783,4 kJ per mol. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah dengan NIM 2101060067. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 5 sendiri pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja kalorimeter Bohm dalam penentuan perubahan entalpi suatu reaksi? Berikan satu contoh soal dan pembahasannya. Jadi pertama-tama, sebelum kita masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari kalorimeter Bohm atau Bohm kalorimeter itu sendiri. Nah, Bohm kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur panas pembakaran suatu senyawa, misalnya beras, jagung, minyak, arang kayu, dan lain-lain. Atau menurut suatu artikel, definisi dari Bohm kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 berlebih suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Lalu untuk cara kerjanya sendiri itu Bohm kalorimeter dia prinsip kerjanya ditaruh di dalam ruang tertutup dan dicelupkan ke dalam bak yang diisi air, dilengkapi dengan termometer dan pengaduk. Zat yang akan diukur nilai kalorinya, dalam hal ini panas pembakarannya ada di dalam bom dan dibakar oleh nyala listrik. Panas pembakaran nanti itu diserap oleh air, termaksud alat lain yang ada di dalam bak. Nah, panas unit alat tadi telah diketahui dengan adanya perubahan suhu yang bisa dicek dari alat termometer. Terus untuk prinsip kerjanya itu suatu senyawa dengan massa tertentu dibakar di ruang yang volumenya tetap dengan panas yang dibebaskan untuk memanaskan kalori. Atau kalau kita menggunakan artikel lain, dia ada penjelasan mengenai cara kerjanya. Pertama-tama, sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang tercelup dalam media penyerap kalor atau dalam hal ini kalorimeter, dan sampel akan terbakar oleh api listrik dari lewat kawat logam yang terpasang dalam tabung. Nah, sejumlah sampel dalam suatu
ruang yang bernama bom ini akan dinyalakan atau dibakar dengan sistem penyalaan elektris, sehingga sampel tersebut nanti akan terbakar habis dan menghasilkan panas. Pengukuran kalorimeter ini nantinya akan dilakukan pada kondisi volume konstan, seperti yang ada di sini, volume konstan atau volume tetap, tanpa aliran, atau dengan kata lain tanpa ada reaksi pembakaran. Nah, dia dilakukan tanpa menggunakan nyala api, melainkan menggunakan gas oksigen sebagai pembakar dengan volume konstan atau dalam tekanan tinggi. Nah, karena reaksi yang berlangsung dalam kalorimeter bom ini merupakan reaksi yang berlangsung pada volume tetap, pembakaran kalori yang terjadi di dalam sistem akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Maksud saya perubahan kalori yang terjadi di dalam sistem akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Nah, melanjutkan prinsip kerja yang sudah tertera dalam slide ini, prinsip kalorimeter bom adalah yaitu bekerja pada suatu sistem yang terisolasi, di mana itu dia tidak ada perpindahan baik energi maupun perpindahan massa. Reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter bom akan menghasilkan kalor dan akan diserap oleh air dan pada suhu yang sama ditunjukkan dengan adanya kenaikan suhu air tadi. Nah, di sini nih sudah dijelaskan bahwa panas jenis alat ini nanti akan diketahui dengan adanya perubahan suhu yang dapat kita lihat dari kenaikan suhu pada alat termometer. Nah, itu kita akan lihat kenaikan suhunya dari yang terbaca di termometer. Nah, oleh karena itu tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap air dan bom. Terus untuk rumusnya sendiri, karena tadi bahwa kalor yang terbuang di lingkungan tidak ada dan kalor reaksi akan sama dengan kalor yang diserap oleh air dan bom, maka panas pembakaran zat tambah panas pembakaran kawat besi tambah panas yang diserap air tambah panas yang diserap bom sama dengan 0. Di mana rumusnya itu Qf tambah Am tambah Ch dalam kurung T2 kurang T1 tambah Cw dalam kurung T2 kurang T1 sama dengan 0. Terus untuk rumus pembakaran pada volume tetap, kita bisa gunakan Qf sama dengan min dalam kurung C kali T2 kurang T1 kali H tambah W tambah AM. Nah, sehingga pada beberapa reaksi itu berlaku persamaan Q reaksi sama dengan min Q air tambah Q bom. Dengan jumlah kalor yang diserap oleh air dapat dihitung dengan rumus Q air sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan untuk kalor yang diserap oleh bom dapat dihitung dengan rumus Q bom sama dengan C bom tambah delta T. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, sudah tertera di slide, saya akan bacakan. Ini contoh soalnya, seorang murid mereaksikan 50 ml larutan yang mengandung 0,05 mol NaOH dan 50 ml larutan yang mengandung 0,05 mol HCl di dalam 1 kalorimeter. Reaksi yang terjadi adalah NaOH akus tambah HCl akus direaksikan kemudian menghasilkan NaCl akus tambah H2O liquid. Nah, setelah mengaduknya, ia mengamati suhu larutan ini naik menjadi 31,4 derajat Celcius dari suhu awalnya yang adalah 25 derajat Celcius. Nah, disuruh yang pertama tentukan kalor reaksi, yang kedua tentukan kalor reaksi per mol NaOH. Nah, untuk pertanyaan kalor reaksi kita gunakan rumus Q atau kalor sama dengan M kali C kali delta T. Nah, untuk selanjutnya kita jabarkan untuk M ini kita bisa dapat dari rho kali volume larutan kali C kali delta T. Terus rho kali
volume larutan di sini kan ada dua, volume larutan NaOH dan volume larutan HCl. Nah, kita masukkan. Di sini kan volume larutannya 50 ml. Kita bawa ke liter, satuan internasionalnya untuk lebih mudah kita jumlahkan. Terus dari mililiter dia naik ke liter, jadi 0,050 liter tambah 0,050 liter. Kemudian kita kalikan dengan nilai dari satuan C di sini 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian yang terakhir kita kalikan dengan delta T. Delta T sendiri adalah hasil dari pengurangan T atau suhu akhir dengan suhu awal, di mana suhu akhir adalah 31,4 derajat Celcius, kita kurangi dengan 25 derajat Celcius. Nah, karena di sini kita lihat ada dua tanda kurung, maka kita kerjakan yang tanda kurung dulu, 0,050 liter tambah 0,050 liter, terus 31,4 kurang 25 hasilnya, kemudian nanti 1000 gram per liter kita kalikan dengan hasil penjumlahan ini, kemudian kita kalikan dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius, kemudian kita kalikan dengan hasil dari delta T, maka hasilnya adalah 2675 Joule. Ya, kalau reaksi satuannya Joule. Terus untuk yang kedua, kalau reaksi per mol NaOH, maka kita selanjutnya mencari kalau reaksi per mol larutan NaOH, di mana rumusnya adalah min Q reaksi dibagi dengan N NaOH. N di sini maksudnya adalah mol larutan NaOH. Nah, kita kenapa min Q reaksi? Min Q reaksi ini karena ada kalor yang kita keluarkan dari sistem kelingkungan, atau dalam hal ini dari kalorimeter bom yang di dalam tadi kepada air yang kita tandai dengan kenaikan suhu kalorimeter. Maka hasil dari kalor reaksi yang pertama 2675 Joule kita jadikan dia nilai negatif 2675 Joule kita bagi dengan 0,05 mol dari larutan NaOH, maka hasilnya adalah min 53.500 Joule per mol, atau kita bawa ke kilojoule maka dia menjadi 53,5 kilojoule per mol. Maka delta H terakhir mol larutan NaOH adalah min 53,5 kilojoule per mol. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan ke-6, di mana jelaskan bagaimana ketergantungan entalpi terhadap temperatur. Berikan satu contoh soal dan pembahasannya. Nah, entalpi suatu zat bertambah pada saat zat tersebut dipanaskan. Oleh karena itu, entalpi reaksi bertambah dengan perubahan temperatur karena entalpi setiap zat dalam suatu reaksi bervariasi dengan cara yang khas. Entalpi reaksi pada temperatur yang berbeda dapat diperkirakan dari kapasitas kalor dan entalpi reaksi pada temperatur referensi. Nah, jika perubahan temperatur sangat kecil, dt, maka perubahan entalpi tersebut adalah Cp dt. Oleh karena itu untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi HT2 sama dengan H kali T1 tambah integral T2 sampai T1 Cp dt. Persamaan terus selanjutnya persamaan ini berlaku untuk setiap zat dalam reaksi. Entalpi reaksi standar berubah dari delta H derajat T1 menjadi delta H derajat T2 sama dengan delta H derajat T1 tambah integral T2 sampai dengan T1 delta Cp dt. Selanjutnya dengan delta Cp
sama dengan dalam kurung C CP dikali C besar tambah DCP kali D kurang ACP kali A tambah BCP kali B dengan CP kali J sebagai kapasitas kalor zat SJ. Di sini A, B, C dan D ini adalah suatu senyawa atau suatu reaksi. Terus sampai dengan delta CP sama dengan sigma J untuk V1 CPJ. Persamaan ini dikenal dengan nama hukum Kirchhoff. Delta CP tidak bergantung pada temperatur. Bila kapasitas kalor bergantung pada temperatur, maka rumusnya CPJ T kali T sama dengan AJ tambah BJ kali T tambah CJ per T2 per T pangkat 2. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada suatu soal entalpi pembentukan standar uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 241,82 kJ per mol. Perkirakan nilainya pada 100 derajat Celcius berdasarkan nilai kapasitas kalor molar pada tekanan tetap sebagai berikut. H2O gas sama dengan 33,58 Joule per Kelvin mol. Terus H2 gas sama dengan 28,84 Joule per Kelvin mol. Terus O2 gas atau oksigen sama dengan 29,30 Joule per Kelvin mol. Asumsikan kapasitas kalor tidak bergantung pada temperatur. Kita lihat penyelesaiannya. Jika delta CP tidak bergantung pada temperatur dari T1 sampai T2, integral menjadi delta CP kali T2 kurang T1. Kemudian kita sederhanakan menjadi delta CP kali delta T, kan T2 kurang T1 ya. Kita langsung saja buat delta T. Oleh karena itu, delta H derajat T2 sama dengan delta H derajat T1 kali delta CP kali delta T. Nah, kita buat reaksinya dulu. Reaksinya tadi H2 gas, di mana tadi ada senyawanya. H2 gas, kita samakan reaksinya dari reaksi kiri dengan reaksi kanan. H2 gas tambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, kita lihat di sini H2, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Di sini di kiri H-nya ada 2, di sini setengah kali O2 jadi 1. Berarti sudah setara. Sehingga delta CP sama dengan CP H2O gas kurang CP H2 gas kurang setengah CP O2 gas. Kita masukkan nilainya. Di sini menjadi min 9,94 Joule per Kelvin mol. Karena delta T sama dengan positif 75 Kelvin. Terus delta H derajat F kan 373 Kelvin, berarti sama dengan minus 241.820 Joule per mol tambah 75 derajat Kelvin tadi. Terus kita kalikan dengan hasil di atas ini min 9,94 Joule per Kelvin mol. Itu hasilnya adalah 242,6 kilojoule per mol. Nah, demikian soal-soalnya dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.